Dah, halo sahabat PPKS, ketemu lagi dengan Jeng Popi. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu hama yang penting dan banyak menyerang tanaman kelapa sawit. Penasaran hama apa yang akan kita bahas kali ini? Yuk ikutin Jeng Popi. Nah, sahabat PPKS, pada episode kali ini kita akan membahas tentang hama Oryctes atau biasanya kita kenal dengan istilah hama kumbang tanduk. Di mana hama ini tuh cukup berbahaya dan sangat berdampak utamanya pada produksi jangka panjang untuk tanaman kelapa sawit. Nah, saat ini saya tidak sendirian, kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang hama Oryctes bersama dokter sawit atau kita kenal dengan Pak Agus Susanto. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita ketemu Pak Agus. Halo Pak Agus, apa kabar Pak? Ketemu lagi. Jumpa lagi. Iya, dengan dokter sawit. Iya. Kebetulan sedang apa ini Pak? Ini mempelajari musuh petani kelapa sawit dan kelapa. Wah, ini kebetulan sekali Pak. Saya dengan teman-teman PPKS sedang membahas tentang hama Oryctes. Sepertinya ini hama Oryctes ya Pak? Oh iya, kumbang badak, kuangwung. Iya Pak, betul. Tapi silakan duduk dulu sini loh. Ya, terima kasih Pak. Izin diskusi ya Pak? Iya, biar jelas ini. Wah, baik Pak. Ini kebetulan sekali Pak, karena memang hama Oryctes ini menurut informasi dari para planters Pak, salah satu hama yang cukup berbahaya ya Pak untuk tanaman kelapa sawit Pak. Berbahaya dan merugikan banget. Oh, sangat merugikan ya Pak ya. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan Pak dari para planters Pak, mungkin dan sahabat PPKS. Kira-kira gejala dan tandanya kalau terserang hama Oryctes di lapangan itu seperti apa Pak? Oh iya, gejalanya di tanaman TBM, tanaman belum menghasilkan, dan di tanaman menghasilkan ya. Betul Pak. Jadi ini kan nanti yang kumbangnya ini menggerek, jadi di situ ada gerekannya, ada di apa, kemudian kalau muncul jadi tunas, jadi pelepah, itu seperti tergunting segitiga. Oh, di bagian pelepahnya itu di ya Pak? Di bagian pelepahnya itu. tergunting, ya. Betul. Nanti kalau udah terbor, pucuknya itu jadi pertumbuhannya melingkar-lingkar. Melingkar-lingkar. Nah, jadi abnormal gitu ya Pak ya? Abnormal, jadi kuntet. Itu kalau kuntet, jadi itu memperpanjang masa TBM, kan rugi. Betul, harusnya 2,5 tahun atau 3 tahun sudah panen. Bisa panen, ya. Ini jadi mundur lagi. Betul. Bahkan kalau tidak dikendalikan banyak yang mati. Oh, banyak yang mati. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau di lapangan ya Pak, kita kan mungkin melihat ada beberapa breeding site gitu ya Pak ya. Yang paling berbahaya atau jenis-jenis breeding site-nya itu apa aja Pak kalau di lapangan Pak? Wah, semua breeding site berbahaya. Tapi harus kita kenali. Satu, tankos, tumpukan tandan kosong kelapa sawit. Kemudian rumpukan batang kelapa sawit. Baik yang utuh maupun dicincang. Kemudian bahan organik-organik lain yang prinsipnya dia bisa berkembang biak di situ. Itu yang diawasi. Bahan organik, cipingan, tumbuhan itu sangat perlu kita perhatikan ya Pak ya? Betul. Tidak hanya untuk beberapa lapisan ya Pak? Iya. Rumpukan satu lapis pun juga berpotensi ya Pak ya? Tetap kena kalau itu di tempat breeding site itu tadi. Oh, baik Pak. Kemudian ini kebetulan Pak, kita kan ini ada larva mungkin ya Pak ya? Fase larva dari hama Oryctes, kemudian ada kumbangnya Pak. Boleh dijelaskan sedikit Pak ke sahabat PPKS Pak, mungkin di fase mana sih sebetulnya hama Oryctes ini merusak tanaman kelapa sawit gitu Pak? Iya, yang merusak itu adalah fase dewasanya kumbangnya. Jadi baik jantan maupun betina itu akan memakan kelapa sawit maupun kelapa. Itulah merusak. Ininya yang merusak. Tetapi karena ini nanti siklusnya suatu serangga itu harus dikendalikan semuanya. Termasuk larvanya. Larvanya ya Pak. Ini sumbernya awalnya ya Pak ya. Orang Medan bilang gendonnya. Gendonnya. Ini meskipun tidak merusak tapi harus dikendalikan supaya tidak jadi kumbang. Kumbang, betul. Begitu.
untuk kumbangnya sendiri, jantan dan betina berpotensi sama-sama merusak, Pak? Oh iya, semua perlu makan, mesti merusak, makanya harus dikendalikan semua. Nah, kebetulan nih Pak, untuk cara pengendaliannya sendiri itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Wah, ini semua harus terpadu ya pengendaliannya itu. Yang kumbangnya ini dikendalikan, kita tarik menggunakan feromonas, menggunakan feromon. Jadi kita kendalikan, kita kutip dan nanti akan mati sehingga tidak menyerang kelapa sawit maupun kelapa lagi. Baik, kemudian tidak hanya kumbang ya Pak, iya, larvanya juga. Uretnya, larvanya, gendonnya kita kendalikan secara hayati. Oh, hayati. Dengan menggunakan jamur entomopatogenik namanya. Oh, Metarhizium iya, anisoplie. Ini sudah ada produknya ya, di PPKS. Wah, ini kebetulan ya. Wah, bukan sulap bukan sihir ada nih Pak. Iya, itu mereknya Metarit. Iya Pak. Ini itu bisa diaplikasikan ke sini nanti. Aplikasinya gimana Pak? Bisa ditabur, hanya ditabur aja iya, gitu. Oh. Nanti 7 hari sampai 14 hari bisa sudah mulai, terlihat ya Pak? Sudah mulai mati dan mumifikasi namanya. Iya. Jadi akan terinfeksi kira-kira 7 sampai 14 hari gitu ya Pak ya. Dan ini memang khusus untuk jamur antagonis di larvanya. Gitu. Oh iya, iya. Itu tapi ini ke sini pun bisa kena. Iya, namanya entomopatogenik itu bisa ke serangganya. Ke serangganya tapi juga. Yang lebih sensitif yang di sini. Ya, kemudian secara preventif juga ada. Ada yang menggunakan dikutip namanya, diambili. Nah, kutip gitu. larva istilahnya kutip ya Pak ya. Hand picking. Nah, itu juga mengendalikan, menanam mukuna ya Pak, supaya menghindari, kan ada yang preventif, ada yang tadi kuratif tadi. Iya Pak. Ya. Nah, ini coba kita simulasi ya Pak ya, dengan aplikasi jamur antagonis ya Pak. Kita taburkan aja di atasnya ya Pak. Iya. Ini memang reaksinya jika sudah sudah terkena atau kontak itu 7 sampai 14 hari ya Pak. Iya, iya. Dia akan muncul apa Pak itu biasanya Pak? Ya, tanda nanti, awalnya ya, Pak. Nanti berjamur ada bintik dulu. Bintik dulu. Iya, itu nanti tapi busuknya itu busuk kering. Busuk kering. Mumifikasi karena menghasilkan spora conidium yang tersebar nanti. Nanti busuknya kering, keras itu. Wah, itu ciri khas terkena jamur Metarhizium. Jamur Metarhizium. Metarit. Wah. Baik Pak, selain mungkin dengan aplikasi tadi ya Pak, pengendalian terpadu, mulai dari kita chipping betul-betul gitu ya Pak, bahan organiknya, kemudian kita coba dengan penanaman mukuna, pemberoan mungkin juga ya Pak ya, itu juga akan mengurangi. Kemudian menggunakan insektisida kimia juga bisa. Untuk kumbangnya sendiri kita tarik dengan feromon gitu ya Pak ya. Dan untuk di fase larva kita aplikasikan jamur antagonis Metarit dengan kandungan Metarhizium gitu ya Pak ya. Baik Pak Agus, mungkin sudah banyak sekali membantu ya Pak informasinya dari Pak Agus ini gitu. Semoga bermanfaat juga untuk para sahabat PPKS yang ada di seluruh Indonesia. Demikian informasi dari saya, Jeng Popi, yang berkolaborasi dengan Dr. Sawit. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam Jeng Popi. Dr. Sawit.